Di Inggris pada era Victorian, sosok boogeyman paling menakutkan adalah manusia iblis bernapas api yang dapat melompat tinggi secara tidak wajar. Beberapa mengatakan dia adalah iblis, sementara yang lain berpikir dia hanyalah manusia yang sangat lincah, tapi tidak peduli apa yang Anda yakini tentang legenda tersebut. Spring Hill Jack adalah nama yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Legenda namanya bertahan hingga saat ini, terutama dalam bentuk drama dan referensi di berbagai media. Namun legendanya masih menyimpan sedikit faktor menyeramkan seperti ketika pertama kali muncul dari kesadaran publik. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Jika kita berbicara mengenai legenda tentang kasus kriminal, khususnya pada era Victoria di Britania Raya, kita pasti mengenal yang dikenal Jack the Ripper, pembunuh berantai yang membunuh pelacur pada malam hari dengan memutilasi tubuh mereka dengan presisi yang sangat rapi. Namun identitasnya masih sebuah pertanyaan besar dan tidak pernah tertangkap dan masih menjadi misteri yang mungkin tidak akan pernah terjawab mulai dari pelaku hingga motivasinya. Selain Jack the Ripper, kita juga legenda Spring Hill Jack, atau kita Indonesiakan Jack si Tumit Bekas. Oh ya, kembali mundur ke tahun belakang, juga terdapat legenda Hammersmith Ghost yang menghantui Inggris kala itu. Kalian dapat menonton video dari Enigma Hitam terkait video tersebut pada link berikut. Laporan tentang hantu yang kemudian dikenal Spring Hill Jack pertama kali muncul pada tahun 1837. Seperti yang dijelaskan dalam sejarah lengkap, laporan kemunculan sosok tersebut oleh sejarawan Mike Dash, penduduk di lingkungan London, mulai melaporkan serangan yang aneh lebih ke arah pelecehan. Mereka menggambarkannya sebagai hantu setan atau setan dalam bentuk banteng putih besar. Sosok ini mengutamakan korbannya para wanita. Sosok atau monster itu akan membunyikan bel pintu, dan ketika seseorang menjawab, dia akan merusak pakaian mereka dengan cekarnya. Penampakan lain menunjukkan dia sedang menyergap orang-orang yang sedang berjalan-jalan. Laporan serupa terus berdatangan panjang tahun ini, dengan kejahatan aneh yang dikaitkan dengan penyerangan yang menyamar sebagai hantu, beruang, dan atau setan. Laporan-laporan yang berbeda ini pada akhirnya akan mengarah pada teori bahwa monster misterius ini mungkin adalah sekelompok pria kaya yang berdandan dan menakuti orang-orang dalam sebuah taruhan. Yang lain melaporkan sosok tersebut mengenakan sepatu merah atau baju besi. Deskripsinya ada di mana-mana dan begitu aneh, sehingga ketika kisah-kisah ini muncul di halaman surat kabar besar di London, Dash mencatat bahwa sebagian besar pers merasa skeptis. Wali kota London kala itu, John Cowan, bahkan keluar pada bulan Januari 1838 untuk menanggapi semakin banyaknya cerita yang mengemukakan teori bahwa serangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang kaya raya. Namun hal itu tidak menghentikan legenda tersebut untuk berkembang, dan ketika surat kabar melaporkan lebih banyak laporan, sosok iblis tersebut kemudian disebut sebagai Spring Hill Jack karena banyak laporan melibatkan makhluk aneh yang melompat ke depan atau menjauhi korbannya. Demikian rupa sehingga tidak ada manusia fana yang mampu melakukannya. Spring Hill Jack digambarkan oleh orang-orang yang mengaku pernah melihatnya memiliki penampilan yang menakutkan dan mengerikan dengan fisionomi atau rupa yang kejam, tangan yang bercakar, dan mata yang menyerupai bola api merah. Sebuah laporan menyatakan bahwa di balik jubah hitam dia mengenakan helm dan pakaian putih ketat seperti kulit minyak. Banyak cerita juga menyebutkan aspek iblis, yang lain mengatakan dia tinggi dan kurus dengan penampilan seorang pria terhormat. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dia bisa menghembuskan api biru dan putih, dan dia memiliki cakar logam tajam di ujung jarinya. Setidaknya 2 orang mengaku bahwa dia mampu berbicara bahasa Inggris yang mudah dipahami. Dugaan penampakan pertama Spring Hill Jack pada musim semi terjadi di London pada tahun 1837, dan penampakan terakhir yang dilaporkan disebutkan dalam sebagian besar literatur sekunder terjadi di Liverpool pada tahun 1904. Menurut laporan selanjutnya, pada bulan Oktober 1837, seorang gadis bernama Mary Stevens sedang berjalan ke Lavender Hill, tempat dia bekerja sebagai pelayan, setelah mengunjungi orang tuanya di Battersea. Dalam perjalanannya melewati Clapham Common, sosok aneh melompat ke arahnya dari gang yang gelap. Setelah melumpuhkannya dengan cengkeraman erat di lengannya, dia mulai mencium wajahnya sambil merobek pakaiannya dan menyentuh dagingnya dengan cakarnya yang menurut pernyataannya dingin dan lembab seperti mayat. Karena panik, gadis itu berteriak, membuat penyerangnya segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Keributan tersebut membuat beberapa warga langsung melancarkan pencarian terhadap pelaku, namun tidak ditemukan.
Keesokan harinya, sosok pelompat dikatakan telah memilih korban yang sangat berbeda dari dekat rumah Mary Stevens, meresmikan metode yang akan muncul kembali dalam laporan selanjutnya. Dia melompat ke arah kereta yang lewat, menyebabkan kusir kereta kendali dan terjatuh hingga melukai dirinya sendiri dengan parah. Beberapa saksi mengatakan bahwa dia melarikan diri dengan melompati tembok setinggi 9 kaki atau 2,7 meter sambil tertawa terbahak-bahak dengan nada yang tinggi. Lambat laun, berita tentang sosok aneh itu menyebar. Dan tak lama kemudian pers dan publik memberinya nama Spring Hill Jack. Jack benar-benar terbentuk setelah dua serangannya yang paling terkenal, menurut laporan yang dipublikasikan secara luas pada saat itu. Pada bulan Februari 1838, seorang pria membunyikan bel pintu Jan Alsop, berteriak bahwa mereka telah menangkap Spring Hill Jack dan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Ketika dia membawakan lilin kepada pria itu di jalan yang gelap, pria itu mulai menghirup api biru ke wajahnya dan merobek pakaian dan kulitnya dengan cakar logam. Dia berlari kembali ke dalam rumahnya, tapi dia terus memotongnya dengan cakarnya, sampai saudara perempuan Alsop datang menyelamatkannya, menakuti penyerangnya. Hanya beberapa hari kemudian, serangan lain terjadi di bagian lain London. Lucy Scales sedang berjalan dengan saudara perempuannya ketika seorang pria bayangan melompat keluar dan juga diduga meniupkan api biru ke wajahnya, menyebabkan dia mengalami kejang. Meskipun banyak laporan awal mengenai penyerangan Jack terjadi di dusun dan desa terpencil, baik kasus Alsop maupun Scales terjadi di dekat kota dan menarik lebih banyak perhatian, sehingga menyulut api legenda Spring Hill Jack. Kesaksian mereka juga menginformasikan apa yang kemudian menjadi penampilan populernya sebagai sosok setan yang sopan. Setelah serangan dan perhatian diberikan Spring Hill Jack pada tahun 1838, sosok tersebut menjadi hantu yang populer di seluruh Inggris. Dia menjadi karakter dalam sejumlah film murahan yang berjudul Spring Hill Jack, The Terror of London, di mana dia secara bergantian digambarkan sebagai segalanya, mulai dari perampok yang ditolak cintanya hingga ancaman supranatural. Semua penggambaran ini hanya memperkuat status hantunya. Para orang tua akan mencerita tentang setan pelompat untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tunduk. Kejahatan misterius yang belum terpecahkan akan dikaitkan dengan Jack oleh reporter sensasional yang ingin menjual surat kabar. Monster yang sulit ditangkap ini menjadi mimpi buruk zaman Victoria. Berita tentang kasus ini diikuti oleh lebih banyak penampakan yang dilaporkan. Hingga pada bulan Agustus 1877, satu laporan paling terkenal tentang Spring Hill Jack datang dari sekelompok tentara di Aldershot Garrison. Kisahnya bermula dari seorang penjaga yang bertugas di Camp Utara mengintip ke dalam kegelapan. Perhatiannya tertuju pada sosok aneh yang bergerak ke arahnya. Prajurit itu memberikan tantangan yang tidak dihiraukan. Sosok itu muncul di sampingnya dan memberikan beberapa tamparan ke wajahnya. Seorang penjaga menembaknya tanpa memberikan dampak apapun. Beberapa sumber menyatakan bahwa tentara tersebut mungkin melepaskan tembakan kosong ke arahnya. Sumber lain mengatakan bahwa dia meleset atau melepaskan tembakan peringatan. Sosok aneh itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan di sekitarnya dengan batas yang mencengangkan. Pada musim gugur tahun 1877, Spring Hill Jack dilaporkan terlihat di Newport Arch di Lincolnshire, mengenakan kulit domba. Massa yang marah mengejarnya dan menyudutkannya, dan seperti kejadian di Aldershot beberapa waktu sebelumnya, warga menembakinya tanpa hasil. Seperti biasa, dia dikatakan memanfaatkan kemampuan melompatnya untuk menghilangkan kerumunan dan menghilang sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang pernah tertangkap dan identifikasi sebagai Spring Hill Jack. Dikombinasikan dengan kemampuan luar biasa yang dikaitkan dengannya dan jangka waktu yang sangat lama selama ia dilaporkan sebagai buron. Hal ini telah memunculkan banyak dan beragam teori tentang sifat dan identitasnya, sementara beberapa peneliti mencari penjelasan normal atas peristiwa tersebut. Penulis lain mengeksplorasi detail cerita yang lebih fantastis untuk mengajukan berbagai jenis spekulasi paranormal. Penyelidik yang skeptis telah menolak cerita tentang Spring Hill Jack sebagai histeria massal yang berkembang di sekitar berbagai cerita tentang hantu atau setan yang telah ada selama berabad-abad, atau dari mitos perkotaan yang berlebihan tentang seorang pria memanjat atap rumah dan mengklaim bahwa setan sedang mengejarnya. Peneliti lain percaya bahwa beberapa individu mungkin berada di balik asal-usulnya, dan kemudian diikuti oleh para penirunya. Spring Hill Jack secara luas dianggap bukan makhluk gaib, melainkan satu atau lebih orang dengan selera humor yang mengerikan. Ide ini sesuai dengan isi surat kepada wali kota yang menuduh kelompok bangsawan muda sebagai pelakunya. Setelah melakukan taruhan yang tidak bertanggung jawab, sebuah rumor populer yang beredar sejak tahun 1840
menunjuk seorang bangsawan Irlandia, Marquis of Waterford, sebagai tersangka utama. Haining menduga hal ini mungkin disebabkan oleh pengalaman buruknya dengan perempuan dan petugas polisi. Marquis sering menjadi berita pada akhir tahun 1830-an karena perkelahian dalam keadaan mabuk, lelucon brutal, dan vandalisme, dan dikatakan melakukan apa saja demi taruhan. Perilakunya yang tidak teratur dan rasa jijiknya terhadap wanita membuatnya mendapat gelar The Mad Marquis. Dan diketahui juga bahwa dia berada di wilayah London pada saat insiden pertama terjadi. Pada tahun 1880, dia disebutkan sebagai pelakunya oleh E. Cobham Brewer, yang mengatakan bahwa Marquis biasa menghibur dirinya sendiri dengan menyerang para pelancong secara tidak sadar untuk menakut-nakuti mereka. Dan dari waktu ke waktu, orang lain mengikuti tingkah konyolnya. Pada tahun 1842, Marquis menikah dan menetap di Craigmore House, County Waterford, dan dilaporkan menjalani kehidupan yang patut dicontoh sampai dia meninggal dalam kecelakaan berkuda pada tahun 1859. Sampai di sini kita mungkin bisa mencoret nama Marquis sebagai dalang di balik Spring Hill Jack, karena kehebohan yang terjadi di Aldershot disebutkan pada tahun 1877, di mana Marquis telah dinyatakan meninggal. Beberapa laporan mengaitkan Spring Hill Jack dan unsur-unsur supranatural atau okultisme. Ada klaim bahwa makhluk ini mungkin terlihat dalam praktek-praktek keagamaan atau kultus tertentu. Namun seperti halnya dengan teori konspirasi, tidak ada bukti yang mendukung klaim semacam itu. Namun penampakan resmi Spring Hill Jack telah berhenti. Legendanya masih bertahan. Karakter yang terinspirasi oleh Spring Hill Jack dapat ditemukan dari novel steampunk hingga buku komik mainstream, suasana khas Victoria, dari setan bertubuh kurus, dan melompat terus mengingatkan era di mana legendanya berkembang, jadikannya contoh populer untuk cerita menakutkan. Meskipun saat ini kita mungkin mengingat namanya, baik atau buruk, Spring Hill Jack mungkin tidak akan pernah lagi menginspirasi teror seperti yang ia pernah lakukan. Cukup sekian video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Apakah kalian memiliki teori tersendiri tentang identitas atau motifnya? Sertakan pendapat kalian pada kolom komentar. Jika menyukai video kali ini, berikan like dan subscribe kanal Enigma Hitam untuk mendukung konten di sini dan share ke media sosial kalian. Sampai jumpa and stay curious.